Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan melanjutkan pembahasan ilmu nahu dalam kitab Awamil Mandaya, yaitu pembahasan tentang amil maknawi dan ketentuannya. Dan perlu diketahui bahwa pembahasan amil maknawi dan ketentuannya ini di dalam kitab Awamil Mandaya adalah pembahasan yang terakhir. Oleh karenanya, bagi teman-teman pemirsa yang di rumah yang ingin memahami ilmu nahu dalam kitab Awamil Mandaya dengan lebih mudah, maka saksikan video saya dari episode pertama hingga episode terakhir. Baiklah teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai saja pembahasan amil maknawi dan ketentuannya. Kita lihat slide berikutnya. Wal ma'nawiyatu minha adadani, lan utawi amil maknawi minha setengah saking 100 adadani ikurong wilangan. Al amilu fil mubtada'i wal khobari wa huwa al ibtida'u. Al amilu siji amil indal mubtada lan khobar wa huwa al ibtida'u wa huwa lan ya amil al ibtida'u iku ibtida'. Wal amilu fil fi'l mudhari'i wa huwa wuqu'uhu mawqi' al ismi. Wal amilu fil fi'l mudhari'i lan kaping do amil ing dalam fi'l mudhari wa huwa lan ya amil wuqu'uhu iku tunibane amil mauqi'al ismi ing panggonan isim. Jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, wal ma'nawiyatu minha adadani, dan amil maknawi dari 100 ada dua bilangan atau ada dua bagian. Al-amilu fil mubtada'i wal khobari wa huwa al-ibtida'u. Pertama, amil di dalam mubtada dan khobar yaitu ibtida'. Wal amilu fil fi'l mudhari'i wa huwa wuqu'uhu mawqi'al ismi. Dan kedua, amil di dalam fi'il mudhari yaitu terjadinya amil di tempat isim. Baiklah teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari matan ini bahwa amil maknawi itu ada dua bagian. Yang pertama, amil yang terdapat di dalam mubtada dan khobar. Yang kedua, amil yang terdapat di dalam fi'il mudhari. Nah, untuk memahami amil di dalam mubtada dan khobar dan amil dalam fi'il mudhari, ini kita perlu pahami terlebih dahulu apa itu mubtada, apa itu khobar, dan apa itu fi'il mudhari. Baru kita akan paham apa itu amil di dalamnya. Baik, jadi perlunya kita pemahaman tentang dasar terlebih dahulu. Memang untuk pemahaman apa itu mubtada dan apa itu khobar dan apa itu fi'il mudhari kita sudah bahas pada video-video sebelumnya. Tapi ini saya hanya mengingatkan karena di sini kita fokus membahas tentang amil yang terdapat dalam mubtada dan khobar dan amil yang terdapat dalam fi'il mudhari. Baik, kita pahami terlebih dahulu. Apa itu mubtada? Al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'ul 'ari anil awamilil lafdiyati. Yang artinya mubtada adalah isim yang diropakan yang terbebas dari amil-amil lafdiyah. Kemudian yang kedua, al-khobar huwa al-ismu al-marfu'ul musnadu ilaihi. Khobar adalah isim yang diropakan yang disandarkan kepada mubtada. Nah, itu adalah pengertian mubtada dan khobar. Sekarang kita pahami apa pengertian fi'il mudhari. Fi'lul mudhari huwa ma dala ala hadasin waqturinat bi zamanil hali wal istiqbali. Artinya fi'il mudhari adalah kalimat yang menunjukkan kepada kejadian dan dibarengi dengan waktu sekarang dan akan datang. Nah, itulah pengertian dari fi'il mudhari. Singkatnya, fi'il mudhari ini artinya kata kerja yang mengandung makna sedang atau akan. Jadi kalau kita misalnya melihat di dalam kamus, kemudian kata tersebut adalah kata kerja yang mengandung kata sedang atau akan, maka tidak lain kata tersebut adalah fi'il mudhari. Baik, kita lihat contoh-contohnya agar lebih mudah kita pahami. Lihat slide berikutnya. Perhatikan contoh-contohnya. Contoh mubtada dan khobar, Zaidun qa'imun, Zaidani qa'imani, Zaiduna qa'imuna. Yang pertama artinya Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri. Nah, ini menunjukkan ada satu orang nama Zaid. Kemudian Zaidani qa'imani, dua Zaid sedang berdiri. Zaiduna qa'imuna, banyak Zaid yang sedang berdiri. Nah,
intinya pada kata Zaidun qa'imin ini adalah susunan daripada mubtada dan khobar. Zaidun sebagai mubtada, qa'imun sebagai khobar. Zaidani sebagai mubtada, qa'imani sebagai khobar. Zaiduna sebagai mubtada, qa'imuna sebagai khobar. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini contoh yang pertama yadribu, artinya sedang memukul atau akan memukul. Nah, sebagaimana disebutkan pengertian yang tadi bahwa fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang mengandung makna sedang atau akan. Nah, untuk menerjemahkan yadribu, kita mau menggunakan kata sedang memukul boleh, akan memukul boleh. Ya, ini tergantung kepantasan kalimat yang kita buat nanti. Kemudian contoh yang kedua yakumu. Yakumu artinya sedang berdiri atau akan berdiri. Yasumu sedang berpuasa atau akan berpuasa. Nah, inilah contoh-contoh sederhana daripada fi'il mudhari. Baiklah, kita sekarang masuk kepada pengertian apa itu amil yang terdapat di dalam mubtada dan khobar. Nah, kita lihat slide berikutnya. Apa itu amil yang terdapat dalam mubtada dan khobar, dan apa itu amil yang ada pada fi'il mudhari yang menempati isim. Nah, untuk memahami itu kita lihat contoh berikut. Amil yang terdapat di dalam mubtada dan khobar adalah ibtida. Apa itu ibtida? Ibtida adalah kalimat permulaan. Kemudian amil yang ada pada fi'il mudhari yang menempati isim adalah fi'il mudhari yang terbebas dari amil nawasib dan jawazim. Pada pengertian yang kedua, ini memang terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan rafa'nya fi'il mudhari itu dikarenakan bahwa karena sesungguhnya ia menempati isim. Kemudian yang kedua, rafa'nya fi'il mudhari itu karena terbebasnya dari amil jawazim dan amil nawasib. Nah, inilah salah satu pendapat di dalam kitab Alfiyah. Baiklah teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih mudah memahami lagi, kita lihat contohnya. Perhatikan contoh mubtada. Kata Zaidun ini dirofahkan dengan domatain. Siapa yang memerintahkan rofa domatain? Nah, di sini dikatakan ibtida, permulaan. Permulaan itu adalah kalimat yang memang dia berada pada awal kalimat. Singkatnya dalam bahasa Indonesia, jika ada kata dia di awal kalimat, kemudian kalimat tersebut di dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek, maka subjek tersebut menjadi mubtada. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, jika ada kalimat isim, isimnya ini terbentuk dari isim ma'rifat, nah kemudian berada di awal kalimat, maka itu disebut dengan mubtada. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan, siapa yang membuat mubtada itu sehingga dia rafa dengan harkat domatain? Nah, yang merupakan kata Zaidun atau mubtada adalah ibtida, permulaan kalimat, atau tidak adanya perintah sebelum kalimat tersebut. Perhatikan kata Zaidun. Zaidun, sebelum kata Zaidun di sini kosong, tidak ada kalimat apapun. Sehingga dikatakan tidak adanya atau terbebasnya dari amil lafdhiyah. Karena sesungguhnya amil lafdhiyah itu bentuknya jelas terlihat. Nah, kemudian terlihat dan juga dapat diketahui apa perintahnya. Seperti contoh misalnya inna. Kalau seandainya ada kata Zaidun sebelumnya ada kata inna, maka bukan dibaca Zaidun, tapi inna Zaidan. Nah, seperti itu. Misalnya kana, jika ada kata kana, maka kana Zaidun. Jadi kana di antara amil lafdi, kemudian inna di antara amil lafdi. Nah, itulah yang dimaksud dengan mubtada adalah isim yang dirofahkan yang terbebas dari amil lafdiyah. Nah, sehingga wajar jika kata Zaidun dirofahkan dengan domatain karena tidak ada yang memerintahkan sebelumnya. Nah, kemudian yang memerintahkan dalam hal ini adalah ibtidah. Kemudian qaimun, kenapa dirofahkan dengan domatain? Karena qaimun ini menjadi khobar. Setiap khobar adalah al-ismul marfu'u al-musnadu ilaih. Jadi khobar itu adalah isim yang dirofahkan yang disandarkan kepada mubtada.
karena di sini ada mubtada, maka harus ada khobar, dan khobarnya itu harus dirofahkan. Nah, itu mengapa qaimun itu diharkati dengan domatain, rofa dengan domatain. Nah, kemudian contoh yang kedua, zaidani qaimani. Nah, zaidani menjadi mubtada, kemudian qaimani menjadi khobar. Nah, di sini kenapa mubtada atau rofa'nya dengan alif nun? Karena memang rofa pada isim tasniyah itu ditandai dengan alif dan nun. Begitu juga dengan khobar. Khobar ini harus rofa, kemudian karena dia tasniyah maka khobarnya ditandai dengan alif dan nun. Kemudian perhatikan contoh yang ketiga. Zaiduna qaimuna, artinya banyak Zaid yang berdiri, atau kita dalam hati kita mengatakan ada 3 Zaid atau lebih yang berdiri. Jadi ada 3 nama Zaid atau lebih. Ya, semuanya berdiri. Nah, di sini Zaiduna ini diropahkan dengan waw dan nun. Jadi bukan dengan dal ini, tapi dengan waw dan nun. Mengapa? Karena jama. Maka dari contoh 3 ini kita simpulkan bahwa amil yang terdapat di dalam mubtada dan khobar adalah ibtidah, yaitu permulaan kata. Baiklah, kita lihat contoh amil yang terdapat dalam fi'il mudhari. Kita lihat slide berikutnya. Baiklah, perhatikan contoh dalam fi'il mudhari ke-1. Zaidun yadribu. Zaid sedang memukul. Nah, kalimat ini tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah amil yang masuk kepada fi'il mudhari itu apa? Nah, di sini perhatikan fokus kepada kata yadribunya. Karena kalau zaidunya adalah sebagai mubtada, kemudian yadribu sebagai khobar. Nah, fokus kepada yadribunya. Siapa yang memerintahkan harkat dhammah pada kata yadribu? Nah, yang memerintahkan harkat dhammah pada kata yadribu ini ada 2 pengertian. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada 2 pendapat. Yang pertama, yadribu diropakannya harkat dhammah pada kata yadribu karena tidak adanya amil yang masuk, atau tidak adanya amil jawazim atau amil jazm, dan atau amil nawasib, amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari. Karena jika fi'il mudhari dimasuki huruf nasab, maka nanti yadribu akan dibaca yadriba. Atau jika fi'il mudhari dimasuki huruf jazm, maka yadribu akan dibaca yadrib. Sekali lagi, fi'il mudhari diharkati dengan rofa'nya dengan doma karena fi'il mudhari menduduki tempatnya isim. Nah, maka jika kita buat kalimat yang berbeda tapi maknanya sama, itu lihat contoh di bawahnya. Zaidun doribun, artinya Zaid sedang memukul. Nah, kata Zaidun doribun dengan Zaidun yadribu ini memiliki makna yang sama, atau kedudukannya sama dengan Zaidun doribun. Jadi Zaidun yadribu sama dengan Zaidun doribun. Nah, itu alasan mengapa dikatakan wahuwa wuqu'uhu mauqi'al ismi. Jadi amil yang keberadaannya pada tempat isim. Kemudian perhatikan contoh dalam fi'il mudhari yang kedua. Ra'aitu rajulan yadribu. Saya melihat laki-laki yang sedang memukul. Nah, ini jika kita buat kalimat yang lain, maka nanti kalimat yang lain akan berbunyi ra'aitu rajulan doriban. Yang artinya saya melihat laki-laki yang sedang memukul. Jadi baik kita tulis ra'aitu rajulan yadribu ataupun ra'aitu rajulan doriban, ini mengandung arti yang sama. Nah, hanya saja kalau ini dibacanya dengan doma karena memang kedudukannya sebagai rofa pada fi'il mudhari, kemudian ini kedudukannya nasab karena dia mengikuti kepada yang disifatinya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan contoh dalam fi'il mudhari yang ketiga. Marartu birajulin yadribu. Artinya saya melewati seorang laki-laki yang sedang memukul. Nah, jika kita tulis dengan kalimat yang lain, maka bisa kita tulis marartu birajulin dharibin. Artinya saya melewati seorang laki-laki yang
memukul. Baik kita tulis dengan kata marartu birajulin yadribu atau marartu birajulin doribin, ini mengandung arti yang sama. Hanya perbedaannya dalam penulisan saja. Baiklah teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika teman-teman dan pemirsa yang di rumah masih bingung dengan penjelasan saya tentang amil maknawi dalam kitab Al-Mandaya, silahkan tanyakan melalui komentar di bawah video ini. Baiklah, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.